Sebelumnya, di Dr. Stone, Senku berhasil menemukan lokasi Wyman, si dalang di balik pembatuan dunia yang ternyata bermarkas di bulan. Menyadari hal ini, Senku pun merencanakan penerbangan menuju ke bulan. Tentunya dibutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk membangun pesawat luar angkasa. Mereka harus mencari material yang dibutuhkan yang tersebar di berbagai belahan dunia. Selain itu, tenaga yang dibutuhkan juga masih belum cukup. Oleh sebab itulah, Senku berencana membangkitkan semua orang, lalu kemudian membangun fasilitas yang dibutuhkan. Jadi misi penerbangan ke bulan akan melibatkan satu dunia. Agar bisa membangkitkan satu dunia, dibutuhkan cairan asam nitrat dalam jumlah yang besar. Untuk itulah, mereka memutuskan untuk pergi menjelajah Amerika. Di sana, terhampar ladang jagung yang sangat-sangat luas. Senku ingin menggunakan fermentasi jagung untuk membuat alkohol. Alkohol adalah bahan baku asam nitrat. Jika ingin membangkitkan semua orang, maka mereka membutuhkan alkohol dalam jumlah yang sangat banyak. Dr. Stone Season 4 Science Future. Setelah selesai melakukan persiapan, berangkatlah mereka menuju ke Amerika. Ryusui sebagai kapten kapal berniat menempuh rute normal yang memakan waktu 70 hari. Namun, Senku tidak bisa menunggu selama itu. Jika mereka menghabiskan 70 hari di perjalanan, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan jagung karena sudah memasuki musim dingin. Dia pun menyarankan untuk menempuh jalur alternatif yang bisa memangkas waktu perjalanan menjadi 40 hari. Namun Ryusui tetap bersikeras menempuh rute normal karena lebih aman. Rute 40 hari pilihan Senku memanglah cepat. Akan tetapi jauh lebih berbahaya dan membutuhkan tenaga ekstra untuk melewatinya. Rute yang sulit akan membebani para awak kapal. Sebagai kapten, Ryusui sangat memikirkan keselamatan anak buahnya. Senku dan Ryusui sama-sama ngotot dengan alasannya masing-masing. Lalu untuk menyelesaikan perdebatan ini, diadakanlah pertandingan poker. Pemenangnya berhak menentukan rute mana yang akan ditempuh. Ryusui bekerja sama dengan Gen, sementara Senku bekerja sama dengan Kohaku. Sebagai pesulap handal, bisa dipastikan Gen akan memakai trik curang. Namun di pihak Senku ada Kohaku yang memiliki penglihatan yang tajam. Kemampuannya bisa membatalkan trik-trik curang yang dilakukan oleh Gen. Kedua tim bertanding cukup sengit. Keduanya sama-sama memakai trik curangnya masing-masing. Namun di akhir pertaruhan, Senku menggunakan sebuah trik yang bahkan tidak disadari oleh pesulap handal sekalipun. Dia menandai kartu yang penting dengan pernis yang tidak kasat mata. Tidak ada yang bisa melihat tanda tersebut, termasuk Senku sendiri. Lantas, bagaimana bisa Senku mengambil kartu tersebut? Jawabannya adalah karena dia memiliki alergi pernis. Tubuhnya membengkak ketika menyentuh kartu yang ditandai pernis tersebut. Pada akhirnya, pertandingan ini pun dimenangkan oleh Senku. Semua orang wajib sepakat untuk menempuh rute 40 hari. Senku mengerti bahwa rute pilihannya sangat membebani para awak kapal. Oleh sebab itulah dia membuat pusat hiburan untuk meningkatkan semangat para awak kapal. Dia membuat kasino dilengkapi dengan bar yang menyediakan bir. Dan untuk yang tidak meminum alkohol, disediakan juga berbagai macam minuman manis yang diracik khusus oleh bartender Francois. Dengan adanya fasilitas ini, para awak kapal menjadi lebih bersemangat dalam mengarungi samudra yang berat. Di tengah-tengah pesta sederhana ini, Matsukaze sempat menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Dia begitu mengecam Medusa yang telah menyebabkan kematian rajanya. Dulu, di desa tempat tinggalnya sempat terjadi perang saudara. Peperangan itu sangat berat sebelah karena musuh menggunakan puluhan Medusa sebagai senjata. Masa lalu yang kelam itulah yang membuatnya termotivasi untuk berjuang. Matsukaze cukup hebat dalam bertarung. Dia dimasukkan ke dalam divisi petarung di bawah pimpinan Tsukasa.
Tsukasa ingin membuat divisi petarung menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Untuk itulah dia membangkitkan 3 orang mantan musuh, yaitu Hyuga, Mos, dan Homura. Dengan tambahan 3 petarung, kerajaan Sains sedikit bertambah kuat dari yang sebelumnya. Hari demi hari mereka lalui dengan penuh perjuangan. Mereka terombang-ambing menerjang badai, menghindari bongkahan es raksasa, menari-nari bersama ikan paus, hingga akhirnya tiba juga di dataran Amerika. Amerika sama saja dengan tempat-tempat lainnya. Cahaya pembatuan juga telah melumpuhkan negara superpower ini. Bangunan-bangunan megah khas Amerika seperti Jembatan Merah Raksasa, Patung Liberty, Gedung Pencakar Langit, Gedung Kembar WTC, semuanya sudah sirna. Kalau WTC sih sudah hilang sejak 2001. The 911 playset just $29.99. It's too big to miss. Sejauh mata memandang, hanya ada pohon dan orang-orang yang mematung saja. Tidak jauh berbeda dengan Jepang dan berbagai tempat lainnya. Senku dan kawan-kawan segera memarkir kapal dan mulai membagi tugas. Mereka membentuk 2 tim dengan tugasnya masing-masing. Satu tim akan menetap di kapal dan mengumpulkan sumber daya. Sementara satu tim lainnya bertugas menjelajah Amerika. Divisi petarung akan menemani tim penjelajah untuk berjaga-jaga jika seandainya ada serangan binatang buas. Berangkatlah para tim penjelajah dengan mengendarai perahu mesin dan mobil amfibi. Mereka berencana menuju ke California dengan melewati teluk dan sungai yang sempit. Lalu di tengah-tengah perjalanan, mereka sempat dihadang oleh sekawanan buaya. Namun bukannya ketakutan, tapi tim penjelajah ini malah bersyukur, terutama Tsukasa dan divisi petarung. Selama 40 hari terombang-ambing di lautan, mereka hanya memakan roti-rotian saja. Mereka membutuhkan asupan protein untuk menjaga massa otot dan performa mereka dalam pertarungan. Jadi kehadiran buaya tersebut membuat mereka bersyukur karena mereka tidak harus repot-repot berburu. Buaya-buaya itu hanyalah asupan protein bagi monster seperti mereka. Tanpa ragu, mereka segera menerjang gerombolan buaya tersebut. Dan hasilnya, mereka mendapatkan banyak daging yang cukup untuk semua orang. Daging-daging itu kemudian diserahkan kepada Chef Francois untuk diolah menjadi makanan lezat. Karena ini di Amerika, Francois memutuskan untuk memasak burger. Orang-orang dari zaman modern sangat senang karena bisa menyantap makanan modern lagi. Sementara yang terlahir di zaman batu baru saja merasakan betapa nikmatnya burger Amerika. Ya, walaupun menyebabkan obesitas dan serangan jantung. Kemudian di tengah-tengah waktu istirahat ini, Tsukasa menemukan jagung utuh di dalam perut buaya yang sedang dikuliti. Ini menunjukkan bahwa di daerah sekitar ada ladang jagung. Ternyata menempuh jalur air memang pilihan yang tepat. Dari sini mereka mendapat asupan protein serta tanda-tanda keberadaan jagung. Setelah cukup beristirahat, mereka pun segera melanjutkan penjelajahan. Mereka berencana menuju ke hulu sungai karena kemungkinan di sana terdapat ladang jagung. Untuk memastikan apakah ladang itu benar ada atau tidak, Senku membuat lampu untuk memancing serangga. Cahaya dari lampu tersebut berhasil memancing serangga pemakan jagung. Dari sinilah Senku bisa memastikan bahwa mereka sudah menuju ke tempat yang tepat. Lalu di tengah-tengah diskusi ini, tiba-tiba Tsukasa merasakan hawa kehadiran seseorang. Insting Tsukasa memanglah sangat tajam. Terdapat seseorang misterius yang mengintai mereka dari atas pohon. Seluruh anggota tim petarung segera berwaspada untuk mengantisipasi serangan tiba-tiba. Senku tidak merasa khawatir karena divisi petarung diisi oleh orang-orang yang kuat. Lalu, betapa terkejutnya mereka ketika mendengar suara tembakan. Tidak ada yang menyangka bahwa musuh memiliki senjata api. Dan bukan hanya senjata api biasa, tapi mesin gun dari zaman modern.
Sekuat apapun divisi petarung, tetap saja akan mati jika ditembak. Mereka semua pun segera berlari menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada yang terluka dari penembakan tersebut. Hanya kendaraan mereka saja yang sedikit mengalami kerusakan. Senku dan kawan-kawan terus berlari dari malam sampai pagi menjelang. Di saat mereka berpikir bahwa mereka sudah aman, tiba-tiba terdengar suara mesin dari arah atas. Semua mata tertuju ke arah langit sambil menerka-nerka dari mana suara itu berasal. Lalu betapa terkejutnya mereka ketika melihat pesawat yang muncul dari balik awan. Pesawat itu terbang rendah dan secara agresif menembaki mereka. Tembakan itu berhasil menggulingkan kapal hingga memaksa mereka berenang di air. Tidak berhenti sampai di situ, pesawat itu memutar dan berniat menghabisi mereka semua dalam satu serangan terakhir. Menyadari situasi yang genting ini, Senku segera membuat gas asetilena yang dimasukkan ke dalam botol. Kemudian botol itu diserahkan kepada Kirisame yang memiliki kemampuan melempar yang hebat. Di saat pesawat itu mulai mendekat, Kirisame pun segera melempar botol tersebut. Asap putih muncul bersamaan dengan pecahnya botol tersebut. Mesin pesawat itu langsung berhenti berfungsi dan membuat sang pilot terpaksa mendarat darurat. Inilah efek dari gas asetilena. Gas itu tidak berbahaya bagi manusia, namun bisa dengan mudah merusak mesin yang canggih sekalipun. Senku dan kawan-kawan selamat dari serangan ini. Setelah itu mereka tidak berniat kabur, tapi malah justru mendatangi lokasi di mana pesawat itu jatuh. Sang pilot sudah tidak berada di lokasi, yang artinya pesawat itu sudah menjadi barang rongsokan yang sudah dibuang. Tentunya, Senku tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Dengan senang hati, kerajaan sains mengambil pesawat tersebut. Meski sudah rusak, pesawat itu tetaplah berharga. Dengan sedikit perbaikan, kemungkinan pesawat itu bisa digunakan kembali. Senku kemudian memeriksa bagian bawah pesawat dan menemukan biji jagung beserta daunnya yang tertempel di sana. Artinya, pesawat itu mengudara di landasan pacu yang dikelilingi ladang jagung. Sedikit demi sedikit, mereka semakin dekat dengan apa tujuan mereka datang ke tempat ini. Ditugaskanlah 3 orang untuk melacak keberadaan musuh. Dengan melacak sang pilot, diharapkan mereka akan menemukan landasan pesawat serta ladang jagung yang mereka idam-idamkan. 3 orang yang ditugaskan dalam misi pelacakan ini adalah Gen, Kohaku, dan Chrome. Dalam waktu singkat, mereka menemukan jejak kaki musuh dan mulai mengikutinya. Jejak kaki tersebut begitu jelas sampai-sampai membuat Gen curiga. Musuh adalah seseorang yang profesional. Dia sangat terampil dalam pertempuran dan mahir mengendarai pesawat. Jadi tidak mungkin dia membuat dirinya semudah ini dilacak. Artinya, jejak kaki tersebut memang sengaja dibuat untuk menuntun Gen dan kawan-kawan. Menyadari situasi ini, Gen meminta Kohaku dan Chrome untuk berhenti mengikuti jejak itu. Gen akan pergi sendirian dan sengaja masuk ke perangkap musuh. Supaya teman-teman tidak kehilangan jejaknya, Gen meninggalkan potongan bunga di sepanjang perjalanan. Setelah cukup lama berjalan, tibalah dia di tempat musuh. Gen mengeluarkan bendera putih untuk menunjukkan bahwa dia datang dengan damai. Tak lama kemudian, musuh datang dengan mesin gun andalannya. Dia langsung memeriksa tubuh Gen untuk memastikan bahwa dia tidak membawa senjata. Setelah dirasa aman, musuh mengundang Gen ke markas untuk bertemu dengan sang pemimpin. Berangkatlah mereka menuju ke markas. Sesampainya di sana, Gen sangat terkejut melihat markas musuh yang sudah sangat maju. Ada ladang jagung yang sangat luas, petani yang sudah memakai traktor, peternakan sapi, serta hanggar dan landasan pacu pesawat. Markas utamanya juga sangat megah seperti istana Fir'aun. Secara keseluruhan, peradaban di sini sudah sangat jauh melampaui kerajaan sains. Gen kemudian dibawa masuk ke ruangan sang pemimpin. Pemimpin peradaban di sini adalah seorang ilmuwan profesional bernama Dr. Seno. Sementara si rambut kuning yang membawa Gen ke sini adalah seorang mantan tentara bernama Stanley Snyder.
Sebelum mulai berbicara, Gen dipasangi dengan alat pendeteksi kebohongan. Setelah semuanya siap, mulailah mereka menginterogasi. Seno memulai dengan pertanyaan siapa dan dari mana Gen berasal. Gen menjawab jujur dengan mengatakan bahwa dia pesulap dari Jepang. Gen mengerti bahwa dia sedang dipasangi alat pendeteksi kebohongan. Namun sebagai mentalis dan pesulap yang handal, dia mampu berbohong dan tidak terdeteksi alat tersebut. Sambil meneteskan air mata, dia berpura-pura kabur dari kerajaan sains dengan alasan pemimpin yang otoriter. Alat pendeteksi kebohongan itu tidak bereaksi. Namun, Seno tidak semudah itu percaya. Seno kemudian menanyakan siapa ilmuwan jenius yang memimpin kerajaan sains. Tentu Gen tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia pun berbohong dengan mengatakan bahwa ilmuwan jenius pemimpin kerajaan sains adalah Dr. Taiju. Dr. Taiju. Sementara itu, di saat Gen ditahan di dalam, Chrome dan Kohaku sedang mengintai area luar. Petunjuk potongan bunga yang dibuat oleh Gen berhasil menuntun mereka ke tempat ini. Mereka pun segera menghubungi kapal Perseus untuk melaporkan situasi saat ini. Gen dilaporkan berpura-pura sebagai pengkhianat untuk menyusup ke markas musuh. Setelah memahami situasinya, Senku dengan cepat segera menutup sambungan telepon tersebut. Semua ini dilakukannya agar musuh tidak bisa melacak frekuensi sinyal mereka. Namun meski sudah cepat-cepat menutup sambungan, Seno masih bisa menemukan frekuensi sinyal mereka. Seno menghubungi mereka secara langsung dan meminta untuk berbicara dengan Dr. Taiju. Awalnya Senku sempat terkejut, namun tak lama dia langsung tersadar bahwa kebohongan ini adalah demi melindunginya. Mereka pun ikut memainkan sandiwara yang dibuat oleh Gen. Taiju diminta berpura-pura sebagai ilmuwan dan meladeni panggilan Seno. Seno mengatakan bahwa dia memiliki industri Haber-Bosch. Haber-Bosch adalah metode sintesis amonia dari hidrogen dan nitrogen. Singkatnya, Seno sudah berada di tahap bisa memproduksi peluru dalam jumlah yang besar. Dia memberitahukan semua ini untuk menunjukkan bahwa persenjataan mereka sudah sangat mumpuni. Mereka sudah membuat hampir semua jenis senjata api modern, dari mulai mesin gun, shotgun, assault rifle, dan juga sniper. Dengan perbedaan kekuatan sebesar itu, maka kerajaan sains tidak akan bisa berbuat banyak. Seno kemudian menawarkan sebuah kesempatan untuk bekerja sama. Dia ingin kerajaan sains menyerah, lalu bergabung di bawah kepemimpinannya. Ajakan ini bukan karena Seno menyukai mereka, tapi karena kerajaannya kekurangan personil. Hal ini sempat membuat kerajaan sains kebingungan. Jika hanya butuh tambahan personil, tinggal bangkitkan saja patung-patung yang berceceran. Begitu pikir mereka. Namun ternyata Seno tidak bisa melakukan itu karena dia tidak tahu tentang cairan pembangkit. Meski teknologinya sudah semaju ini, namun dia masih belum mengetahui cara untuk membangkitkan patung-patung batu. Hal inilah yang menjadi satu-satunya keunggulan yang dimiliki kerajaan sains. Formula cairan pembangkit harus dijaga baik-baik agar tidak dicuri oleh kerajaan Seno. Kerajaan sains menolak bergabung dengan Seno serta menolak memberitahu formula cairan pembangkit. Negosiasi ini pun ditutup dengan ketidaksepakatan. Artinya, satu-satunya jalan yang tersisa adalah Tatakai, bertempur. Lalu tak lama setelah mereka berhenti berbicara, datanglah satu pesawat yang terbang melewati kapal mereka. Terungkaplah bahwa kerajaan Seno memiliki lebih dari satu pesawat. Kali ini, pesawat itu tidak berniat menyerang, melainkan hanya mengintai. Dari sini pihak musuh pun tahu di mana posisi kapal Perseus berada. Kerajaan sains mulai berdiskusi membahas bagaimana caranya mengatasi pertempuran ini. Pihak musuh memiliki persenjataan yang canggih dan masih memiliki pesawat. Panah dan tombak dari kerajaan sains tidak akan bisa menjangkau mereka. Senjata modern harus dilawan dengan senjata modern juga. Oleh sebab itulah, Senku berniat memperbaiki pesawat yang sudah dirampasnya dari musuh. Dia berniat meladeni tantangan musuh dalam pertempuran udara.
Agar bisa menerbangkan pesawat tersebut, kerajaan sains membutuhkan landasan pacu. Untuk itulah, Senku berniat merubah kapal Perseus menjadi aircraft carrier atau kapal induk. Mulailah mereka bekerja membangun proyek yang super ambisius ini. Beberapa bagian kapal terpaksa harus dibuang demi membangun landasan pacu. Ucapkan selamat tinggal kepada tiang layar dan rumah kaca. Semua orang bekerja keras dengan tugasnya masing-masing. Sebagian bertugas di kapal, sebagian diantaranya lagi bertugas memperbaiki pesawat. Hal pertama yang dirubah dari pesawat tersebut adalah mengganti bagian bawah yang tadinya seluncur menjadi roda. Ini adalah untuk menyesuaikan dengan landasan pacu yang terbuat dari kayu. Sementara itu, di markas musuh, Zeno berencana mengirim Stanley untuk membunuh ilmuwan kerajaan sains secara diam-diam. Untungnya mereka percaya bahwa Taijulah sang ilmuwan jenius tersebut. Jadi Taijulah yang menjadi targetnya. Sementara di kapal Perseus, Tsukasa sebagai pimpinan divisi petarung juga menyarankan untuk melancarkan serangan kejutan. Kedua belah pihak mengerti bahwa kunci dari pertarungan ini ada di ilmuwan. Jika mereka berhasil menangkap Zeno, bisa dipastikan mereka akan menang. Dibentuklah sebuah tim ninja yang terdiri dari Tsukasa, Hyuga, Ukyo, dan Suika. Kedua tim ninja dari masing-masing pihak mulai bergerak. Stanley dibantu oleh ciwi kawaii bernama Luna. Strategi mereka cukup sederhana. Stanley bersembunyi di atas pohon dan bersiap menembak dengan snipernya. Sementara Luna diminta menyusup ke kapal Perseus dan mencari tahu mana orang yang bernama Taiju. Jika sudah ketemu, Luna diminta menuntun Taiju ke area terbuka untuk dieksekusi. Setelah memahami tugasnya, berangkatlah Luna menyusup ke kapal. Dia berpura-pura kabur dari kerajaan Zeno dan meminta pertolongan. Dengan mengandalkan paras cantik serta kemampuan aktingnya, Luna berusaha membuat semua orang menjadi iba. Ini adalah trik yang paling umum yang sering digunakan dalam penyusupan. Sebagai ilmuwan jenius, tentunya Senku tidak akan semudah itu percaya. Dia pun meladeni permainan Luna dengan berpura-pura menjadi pangeran tampan yang sangat baik. Nada bicaranya dibuat selembut mungkin untuk membuat Luna merasa nyaman. Di balik ketampanannya, tersimpan niatan untuk memanfaatkan Luna. Dia ingin mengorek informasi tentang Zeno, lalu mengirimkannya kepada pasukan Tsukasa. Luna kemudian berbaur dan mulai mencari sosok Dr. Taiju. Lalu betapa terkejutnya dia ketika melihat sosok Taiju yang kekar dan sedikit tolol. Aura Taiju sama sekali tidak menunjukkan ciri-ciri ilmuwan jenius. Namun untungnya, Luna tidak curiga. Dia menganggap Taiju sebagai ilmuwan sesuai dengan arahan. Tinggal tunjuk saja, Taiju akan mati ditembak. Namun sebelum sempat melakukan itu, Luna terdistraksi dengan keramah tamahan Senku. Luna diperlakukan dengan sangat baik dan diberi sesuatu yang tidak dia dapatkan di kerajaan Zeno. Chef Francois membuat es krim dengan cita rasa yang sama di zaman modern. Luna sampai meneteskan air mata ketika mencicipi es krim tersebut. Dia keceplosan memuji semua ini dengan memakai kata-kata yang biasa diucapkan oleh Zeno. Dia berkata, "Ini sangat elegan." Begitu mendengar kata elegan, Senku langsung menyadari sesuatu. Dulu, Senku sempat belajar sains dengan ilmuwan NASA. Ilmuwan itu memakai inisial Dr. X dan sering berkata, sains itu elegan. Sekarang semuanya menjadi jelas. Terungkaplah bahwa Zeno adalah guru Senku semasa kecil. Dr. Stone Season 4 masih bersambung di video selanjutnya.